Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saat ini Anda terlilit hutang? Hutang menjadi sesuatu yang sangat meresahkan dalam kehidupan. Mengatasi hutang tidaklah cukup hanya dengan bekerja. Tidak ada salahnya untuk mengamalkan doa pelunas hutang agar dipermudah dalam melunasi semua hutang. Mengamalkan doa tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan solusi kepada setiap hambanya yang sedang menghadapi cobaan dalam bentuk hutang piutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa agar seseorang dapat segera melunasi hutangnya, meskipun jumlah hutang tersebut sangat banyak sebesar gunung Uhud. Lalu doa apa saja yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adakah amalan yang dapat segera melunasi hutang? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Doa cepat melunasi hutang. 1. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kisah tentang bagaimana cara keluar dari lilitan hutang salah satunya pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Kisah ini dari seseorang yang memiliki banyak hutang yang kemudian mengadu kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada masa itu. Dari kisah ini, kita sebagai umat muslim juga dapat mengamalkannya sebagaimana jawaban yang disampaikan Ali kepada orang tersebut. Amalan tentang permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan dunia dimudahkan. Diriwayatkan dari Abu Wa'il, seorang pria mendatangi Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak bisa membayar hutangku, tolong bantu aku." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Apakah kamu mau aku ajarkan tentang sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kamu membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hutangmu lunas meski sebesar gunung?" Pria tersebut mengiyakannya. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan sebuah doa sebagaimana doa berikut, yang artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang Engkau halalkan, hingga aku terhindar dari apa yang Engkau haramkan. Dan dengan karunia-Mu, jadikanlah aku tidak meminta kecuali kepada Engkau." Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal memiliki hutang kepada seorang Yahudi. Lalu ia belum mampu melunasinya, sementara Yahudi itu terus menagihnya. Orang Yahudi itu berjanji akan menagih hutang kepada Mu'az pada hari Jumat. Hal ini membuat Mu'az takut hingga tidak keluar rumah untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, Rasulullah menengok ke belakang dan ternyata tidak mendapati Mu'az di dalam masjid. "Wahai Mu'az, apakah kau meninggalkan sholat Jumat?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, saya memiliki hutang kepada orang Yahudi dan saya tidak memiliki apapun di tanganku, maka saya takut," jawab Mu'az. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku ajarkan doa yang jika kamu memiliki hutang emas seperti gunung Uhud, Allah akan lunaskan?" "Iya, mau
wahai Rasulullah?" Jawab Mu'az. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang dapat dibaca setiap selesai sholat, yang artinya, "Ya Allah yang berkuasa menghilangkan kegalauan, yang mampu menyingkap kesedihan dan mengabulkan doanya orang-orang yang dalam kesempitan, yang maha pengasih lagi maha penyayang di dunia dan di akhirat. Engkaulah yang senantiasa merahmatiku, maka rahmatilah aku dalam melunasi hutangku dengan rahmat yang mencukupi diriku dari mencari rahmat selain darimu." Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah. Terdapat doa yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat Ansar, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid dan ternyata di sana sudah ada seorang lelaki Ansar bernama Abu Umamah. Beliau pun menyapa, "Hai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan hutang-hutangku yang membuatku begini ya Rasul." Beliau lantas kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi hutang?" Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Beliau pun melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang." Kemudian Umamah mengatakan, "Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi hutang." Hadis riwayat Abu Daud. Amalan agar hutang segera lunas. Hutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, bukan berarti hutang dijadikan sebagai gaya hidup. Sebab hutang dapat memberikan dampak yang buruk bagi seseorang. Dalam Islam, hukum membayar hutang adalah wajib. Hal tersebut telah disebutkan dalam salah satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari. Terdapat amalan agar hutang dapat segera lunas. Al-Habib Ali bin Hasan Alatas di dalam kitabnya yakni Qirtos menjelaskan dalam satu riwayat, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum terbit fajar, yang mana di dalam setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi 3 kali, surah Al-Kafirun 1 kali, dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian seusai sholat membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah sebanyak 100 kali. Maka Allah akan mempermudah orang tersebut di dalam melunasi hutangnya dan melapangkan segala rezekinya. Sahabat, itulah tadi kumpulan doa pelunas hutang yang bisa diamalkan agar mudah melunasi hutang. Ingatlah, bukan hanya berdoa, tapi juga lakukanlah ikhtiar atau upaya semaksimal mungkin untuk memudahkanmu mencapai tujuan. Kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil cukup terpuji bila seseorang mengerahkan upaya maksimal sebelum kenyataan tiba. Adapun seseorang menjadi tercela menurut agama kalau hanya mengandalkan kalimat tersebut tanpa didahului oleh upaya maksimal atau ikhtiar. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.